Halo Bapak Mama, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Bagi Bapak Mama yang baru pertama kali bergabung bersama YouTube channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar seluruh informasi mengenai akuntansi, keuangan, perpajakan, perkoperasian, manajemen, dan digitalisasi dapat Bapak Mama akses secara update dari channel YouTube kami. Bagi Bapak Mama yang sudah mengikuti pelatihan akuntansi series pada series pertama, jadi ini adalah pelatihan series, akuntansi series, di mana Bapak Mama sudah harus lulus atau selesai dengan series yang pertama. Nah, untuk series kedua pada modul pertama, yaitu tentang laporan akuntansi. Untuk diketahui bagi Bapak Mama yang baru pertama kali bergabung mengikuti pelatihan akuntansi series ini, kita akan ada 4 metode setelah pembahasan materi, ada latihan dan juga ada tes yang dapat Bapak Mama akses pada link deskripsi di bawah ini. Dan pastikan nilai Bapak Mama atau Bapak Ibu yang mengikuti tes soal dari series kedua di atas 80% sebelum mengikuti series yang ketiga. Dan di akhir series ini, Bapak Mama akan memperoleh sertifikat pelatihan akuntansi. Kita lanjut. Laporan akuntansi sendiri, akuntansi sering disebut dengan bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Untuk menyampaikan informasi ini digunakan laporan akuntansi atau kita lebih mengenal dengan istilah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dari suatu entitas biasanya terdiri atas 5 jenis laporan. Yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan, lalu ada laporan laba rugi. Nah, perlu diperhatikan untuk koperasi tidak mengenal laporan laba rugi, tetapi laporan perhitungan hasil usaha. Jadi ada sedikit perbedaan antara koperasi dan juga perusahaan. Nah, bagi Bapak Mama yang dari pengurus pengawas manajemen atau pengelola koperasi harus membedakan jenis, tetapi pada dasarnya siklus akuntansi, sistem akuntansi, ruang lingkup akuntansinya sama. Lalu yang berikut adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Lalu ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, itu adalah laporan akuntansi. Berikut kita masuk pada laporan yang pertama. Laporan pertama adalah neraca. Neraca adalah daftar sistematis dari aset, utang, dan juga modal pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir bulan atau akhir tahun. Nah, disebut sebagai daftar yang sistematis karena neraca ini disusun berdasarkan suatu urutan tertentu. Nah, aset biasanya disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu cepat tidaknya aktiva atau harta atau aset tersebut dijadikan uang tunai atau dipakai dalam kegiatan usaha. Nah, atas dasar ini aktiva atau aset itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu aset atau aktiva lancar dan juga aset atau aktiva tidak lancar. Nah, sedangkan utang juga diurutkan berdasarkan likuiditasnya, yaitu cepat tidaknya utang tersebut akan dilunasi. Sedangkan modal diurutkan berdasarkan kekekalannya atau keawetannya dalam modal yang akhir dikembalikan oleh perusahaan atau koperasi pada saat likuidasi disajikan paling awal. Nah, itu adalah neraca. Nah, dengan kita membaca neraca, Bapak Ibu, kita akan mengetahui berapa jumlah kekayaan atau aset dari perusahaan atau entitas tersebut. Dan juga kita akan melihat kemampuan dari perusahaan atau entitas tersebut dalam membayar utang-utangnya. Dalam hal ini likuiditas dan juga solvabilitas.
Nah, dan kemampuan perusahaan juga untuk memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Nah, ini dilihat dari fleksibilitas dari entitas atau perusahaan atau koperasi tersebut. Nah, selain itu juga dapat memperoleh informasi tentang jumlah utang kepada kreditur dan juga jumlah investasi pemilik yang ada dalam entitas tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, kita dapat melihat contoh usaha entitas dari sahabat neracanya seperti ini. Nah, seperti diketahui Bapak Ibu, angka-angka ini sudah dibahas dari transaksi pada series yang pertama. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengikuti series pertama dan juga sudah mengerjakan soal akan memahami angka-angka ini. Sehingga alangkah baiknya kalau Bapak Mama belum mengikuti series yang pertama, pastikan dulu di video sebelum series kedua ini, yaitu di video series pertama dari pelatihan akuntansi series ini. Nah, bisa dilihat komponennya, ada komponen aset, aset lancar. Nah, aset lancar ini seperti disampaikan di awal bahwa diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Jadi paling liquid yang paling pertama. Nah, ini ada kas. Kas ini nilainya 2.563.000. Lalu ada piutang usaha. Nah, kalau misalnya Bapak Mama masih ingat, piutang usaha ini adalah dari pendapatan. Jadi waktu pendapatan 600, 200-nya dibayar tunai, 400-nya itu dibayar secara kredit. Jadi itu di komponen aset. Kenapa komponen aset? Karena ini adalah uang dari perusahaan atau entitas di luar atau di pihak ketiga. Lalu yang berikut ada persediaan. Nah, diketahui bahwa di sesi 1 ada persediaan BHP atau bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini dalam bentuk bensin dan juga oli. Nah, itu nilainya 130.000. Nah, ini sebelumnya nilainya tidak 130 tapi dipakai jadi sisa ya, tersedianya itu hanya 130.000. Nah, dari sini kita akan jumlahkan aset lancar. Nah, ini jumlah aset lancarnya 3.083.000. Lalu kita masuk atau menuju ke aset tidak lancar. Nah, Bapak Mama diketahui bahwa dalam transaksi di seri 1 itu ada pembelian kendaraan alat angkutan. Nah, ini kendaraan ini nilainya 5 juta. Nah, sehingga jumlah asetnya itu 8.083.000. Nah, mungkin Bapak Mama baru bertanya, kenapa ini neraca ini tidak ada pembanding? Nah, ini karena kita mulai dari perusahaan baru. Jadi perusahaan yang baru berdiri sehingga belum ada neraca pembandingnya. Lanjutnya kita masuk ke utang dan modal. Untuk utang dan modal ini terdiri dari utang usaha dan juga modal dari suatu entitas atau entitas yang kita sebut entitas sahabat. Nah, utang usahanya itu 135.000, sedangkan modal usaha dari entitas sahabat itu adalah 7.948.000. Nah, ini kenapa ada 7 juta, sebelumnya 8 juta. Karena ternyata dalam perjalanan nanti kita akan bahas di laporan perubahan modal, ada pengambilan prive atau pengambilan modal dari komponen modal sehingga nilainya berkurang. Sehingga jumlah atau total utang dan modal itu harus sama dengan jumlah aset ya. Jadi pastikan itu angkanya sama. Nah, jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu. Berikut kita masuk ke laporan kedua, laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini digunakan untuk membuat ikhtisar pendapatan dan juga beban suatu perusahaan untuk periode tertentu. Sehingga dari laporan ini dapat dihitung laba yang diperoleh atau rugi yang dialami oleh perusahaan tersebut. Nah, melalui laporan ini tentu diharapkan bahwa yang membaca laporan itu dapat mengetahui sebab-sebab perusahaan itu memperoleh laba atau juga sebab-sebab perusahaan itu menderita rugi melalui laporan laba rugi dalam memperoleh laba dan juga sumber-sumber utama dari pendapatan perusahaan tersebut. Nah, sumber informasi dari laporan laba rugi ini berasal dari transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan modal atau juga ekuiditas
ekuitas terkecuali untuk transaksi setoran dan juga pengambilan modal. Nah, itu adalah laporan laba rugi. Kalau di koperasi sekali lagi dikenal dengan laporan perhitungan hasil usaha. Nah, ini adalah contoh dari laporan laba rugi. Nah, pos-pos pendapatan dan beban itu disusun berdasarkan besar kecilnya. Nah, hal ini dimaksud agar orang yang membaca laporan keuangan itu lebih cepat mengetahui pos-pos yang lebih berarti. Jadi semakin besar pos pendapatan dan beban berarti semakin besar pos tersebut mendapat perhatian dari para pembaca laporan laba rugi. Nah, ini contohnya di sini pendapatan jasa angkutan 600.000. Lalu ada beban-beban. Nah, bisa dilihat di sini dari beban yang paling tinggi nilainya sampai kepada beban yang paling rendah. Jadi dari angka 255.000 sampai 10.000. Nah, disusunnya seperti ini. Tujuannya supaya memudahkan pembaca dalam melihat. Jadi angka mana, beban mana yang paling besar. Sehingga jumlah bebannya ini, maka 600 dikurang total atau jumlah beban, dapatlah laba bersih. Ya, dapat laba bersih seperti ini. Nah, kita lanjut dengan laporan perubahan ekuitas ya. Ini adalah laporan ketiga. Nah, laporan perubahan ekuitas atau modal ini menunjukkan ikhtisar perubahan modal untuk periode tertentu dan dapat juga untuk periode waktu misalnya 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 semester, ataupun 1 tahun. Nah, jadi melalui laporan perubahan modal ini kita dapat memperoleh sebab-sebab terjadinya penambahan ataupun sebab-sebab terjadinya pengurangan dari modal selama periode tertentu. Nah, perubahan modal positif yang berasal dari laba lebih baik daripada perubahan yang berasal dari setoran modal. Jadi, kenapa? Jadi, karena di lain pihak modal itu dapat berkurang karena diambil oleh pemiliknya. Contoh kayak prive atau simpanan pokok dan simpanan wajib itu ditarik. Nah, maka perusahaan atau koperasi mengalami kerugian. Jadi harus diperhatikan bahwa penambahan itu dari keuntungan atau sisa hasil usaha. Nah, ini contoh dari laporan perubahan modal. Ini bisa dilihat bahwa laporan modal ini di mana dengan menggunakan ilustrasi terdahulu ya, ini di seri 1. Jadi bahwa modal awal di tanggal 1 Januari itu entitas sahabat ini memiliki 8 juta rupiah dan modal akhirnya itu 31 Januari itu 7.948, ada berkurang nih. Nah, kita akan lihat kenapa berkurang, karena ada pengambilan 125.500 ini. Jadi ada penarikan modal yang disebut kalau perusahaan itu prive, kalau di koperasi ada penarikan simpanan pokok dan juga simpanan wajib ya. Nah, sedangkan ada penerimaan dari modal itu sendiri dari laba, yaitu laba bersih di bulan Januari 73, sehingga modal awal per 1 Januari 8 juta, ini kita periode per bulanan ya, 8 juta, lalu di sini ada penerimaan 73.500 dari laba bersih, lalu ada pengambilan, nah ini minus, bisa diperhatikan di sini minus. Nah, sehingga ada penurunan modal sebesar 52.000, jadi ada modal berkurang, sehingga modal per 31 Januari, modal akhirnya itu adalah 7.948. Nah, ini bisa diperhatikan. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Lalu yang terakhir ini laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini diwajibkan dibuat oleh perusahaan itu sejak tahun 1994, itu bersamaan dengan terbitnya Standar Akuntansi Keuangan ya, PSAK nomor 2. Nah, dengan menggunakan laporan arus kas, tentu kita tahu bahwa pemakai laporan keuangan ini dapat mengevaluasi perubahan aset bersih atau aktiva bersih perusahaan dan juga struktur keuangan termasuk likuiditas dan juga solvabilitas dan juga kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan kas di masa mendatang. Nah, laporan arus kas ini dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain tentu lebih objektif
Kenapa? Karena laporan arus kas ini bebas dari pengaruh kebijakan akuntansi yang dipilih manajemen. Nah, dengan demikian bahwa daya banding laporan arus kas antar perusahaan menjadi lebih tinggi dibanding dengan daya banding dari laporan lain seperti neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan perubahan modal. Nah, ini adalah contoh daripada laporan arus kas. Nah, dimaksudkan dengan arus kas karena adalah arus masuk atau arus keluar dari kas, uang dan juga rekening giro, atau setara kas investasi jangka pendek yang berisiko kecil. Dan juga arus kas yang dapat dibedakan menjadi 3 jenis ya, yaitu arus kas dari kegiatan operasional, lalu arus kas dari aktivitas investasi, dan juga arus kas dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan. Nah, bisa dilihat di sini untuk arus kas aktivitas dari usaha entitas sahabat ini, kita sudah lihat sebelumnya laba usaha yaitu 73.500. Lalu kita melakukan penyelesaian. Nah, pertama itu ada kenaikan piutang usaha. Jadi ini minus 400.000, lalu kenaikan persediaan bensin dan oli positif 130.000, lalu kenaikan utang usaha plus 135.000. Nah, dari total ini maka jadinya minus 395.000 ya. Nah, sehingga penurunan kas dari aktivitas operasi ini minus 395.000 dengan 73.500 jadinya 321.500. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada minus di aktivitas operasi. Jadi kemampuan untuk ini masih sangat kurang. Lalu ada aktivitas dari aktivitas investasi. Nah, di sini juga ada 5 juta, ya ini pembelian alat angkutan. Nah, dan arus kas dari aktivitas pendanaan sendiri ada setoran modal di awal itu 8 juta, lalu ada pengambilan modal atau prive itu 125.000. Nah, sehingga jadinya positif 7.874.500 dari 8 juta kurang 175.000. Nah, maka ini total ini minus 5 juta ditambah dengan 7.874.500 lalu ditambah lagi dengan minus 321.500. Jadi penjumlahan ini tambah ini jadinya arus atau kenaikan dari kas bersih yaitu 2.553.000. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar karena kita akan masih ada lagi series sampai ke 10 ya, baru Bapak Ibu memperoleh sertifikat. Nah, berikut adalah hubungan antara neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Nah, bila kita mengamati, ternyata terdapat hubungan dari keempat jenis laporan ini. Nah, dalam laporan laba rugi itu terdapat ada laba sebesar Rp73.500. Nah, jumlah laba ini kemudian kita cantumkan dalam laporan perubahan modal. Dalam laporan perubahan modal juga terdapat jumlah modal. Jadi modal dari sahabat ini per 31 Januari itu sebesar 7.948.000. Nah, jumlah modal ini kemudian dicantumkan sebagai pos modal dalam neraca. Lalu laba sebanyak 73.500 juga dicantumkan dalam laporan arus kas. Nah, dalam bagian arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, tentu jumlah laba ini kemudian disesuaikan dengan kenaikan dari aset atau aktiva lancar atau juga penurunan utang lancar dan ditambah dengan penurunan aktiva lancar atau kenaikan utang lancar. Yang dimana semua datanya itu diambil dari perbedaan neraca akhir dan juga neraca awal. Nah, dalam neraca awal bulan sebelumnya kita saldonya 0 karena ini perusahaan baru. Jadi arus kas dari aktivitas investasi dapat dihitung dari perbedaan saldo aktiva non lancar, sedangkan arus kas dari aktiva pendanaan, aktivitas pendanaan itu dapat dihitung dari perbedaan saldo awal dan juga saldo akhir untuk non lancar dan juga akuntansi modal. Nah, kenaikan
atau penurunan kas bersih ini akan sama dengan jumlah kas dari neraca akhir, yaitu 2.553.000 dikurangi dengan saldo kas awal itu 0. Jadi karena saldo kas awal 0, maka nilainya tetap menjadi 2.553.000 itu di kas akhir. Nah, ini contoh laporan keuangannya ya. Jadi ini ada aset, ini aset kas ini di sini. Lalu ada piutang usaha, persediaan aset tidak lancar, ini sama seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi ini modelnya jumlah aset, lalu ada utang dan modal. Ya ini sesuai dengan data pada transaksi yang Bapak Ibu sudah lakukan tes di series yang pertama. Ini contoh neracanya. Lalu ada contoh laba ruginya. Nah ini disampaikan ulang lagi bahwa penyusunannya mulai dari beban yang terbesar sampai beban yang kecil. Jadi ada pendapatan, lalu ada total beban, lalu jumlah bebannya, maka dapatlah laba bersih. Selisih antara pendapatan dan jumlah beban, maka kita akan memperoleh laba bersih. Nah, untuk laporan perubahan modal, ini contohnya ada modal sahabat itu per 1 Januari 8 juta. Nah, laba bersihnya 73.500 dan ada pengambilan modal sebesar 125.500, maka ada minus 52.000. Kenapa minus? Karena ternyata ada pengambilan modal, maka saldo akhirnya adalah 7.948.000. Nah, ini adalah perubahan modal. Lalu berikut adalah arus kas. Nah, ini arus kas juga sama. Ini arus kas dari aktivitas operasi itu laba usahanya ini ada 73.500, lalu kita penyusun atas kenaikan piutang ada minus 400 plus 130 untuk persediaan bensin dan oli, lalu ada kenaikan utang usaha plus 135.000, maka dari jumlah ini dapatnya minus 39.000. Ulangi, dapat minus 395.000. Nah, maka 73.500 ditambah dengan minus 395.000, maka dapatlah penurunan dari kas dari aktivitas operasi, yaitu minus 321.000. Lalu ada dari aktivitas investasi ini ada pembelian alat angkutan atau kendaraan 5 juta. Lalu ada setoran modal plus 8 juta, lalu pengambilan modal atau prive 125.000. Maka ini arus kas terakhirnya adalah 2.553.000. Nah, ini adalah contoh arus kas. Nah, bagi Bapak Ibu yang kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar untuk kita diskusi bersama-sama. Nah, terima kasih bagi Bapak Ibu yang mengikuti series kedua ini, dan series yang ketiga akan kami upload setiap hari Rabu jam 14 WITA, jadi jam 2 siang. Nah, itu kami akan upload sampai series ke-10. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Mama ingin memperoleh sertifikat dari pelatihan akuntansi dan juga kompetensi yang bisa dipakai untuk upgrade diri masing-masing. Nah, terima kasih telah mengikuti akuntansi series, pelatihan akuntansi series di series kedua ini tentang laporan akuntansi. Sampai jumpa di series ketiga.